Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi pada materi selanjutnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi ini yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dengan berbagai representasi. Indikator belajar yaitu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Kemudian yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Mari kita lihat gedung ini. Hampir semua negara termasuk dalam Perserikatan PBB bangsa-bangsa. PBB didirikan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, hak asasi, dan pertahankan perdamaian serta keamanan dunia. Di depan kantor pusat PBB di New York, semua bendera negara anggota dikibarkan. Anggota himpunan negara anggota PBB dengan himpunan benderanya berkorespondensi satu-satu, karena setiap negara memiliki hanya satu bendera negara. Nah, seperti ini. Baik, kita langsung ke materi 3.1 relasi. 3.1.1 pengertian relasi. Kita lihat gambar 4 orang anak, yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi, memilih jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ria dan Rian memilih musik pop. Rian, Reni memilih musik country. Kemudian Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk matematikanya dalam bentuk kata-kata, jika A sama dengan himpunan A ini adalah Ria, Rian, Reni, Revi, dan B pop, country, jazz, maka bisa kita tulis dalam diagram panahnya, ya, gambar titik 2, Ria menyukai pop, Ria juga menyukai country, kemudian Rian menyukai pop, Rian menyukai country, dan Rian menyukai jazz, musik jazz. Begitu juga Reni menyukai musik country, Reni juga menyukai musik jazz. Kemudian Revi hanya menyukai satu jenis musik, yaitu jazz. Itulah relasi. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut, masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan dapat terjadi pada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian 3.1.2 menyatakan relasi. Untuk memudahkan cara membaca relasi antara dua himpunan yang ditentukan dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Mari kita jelaskan satu persatu. A. Diagram panah. Misalnya antara himpunan A sama dengan anggotanya Aldi, Siva, Nadia, Dani, dan himpunan
permainan B, voli, basket, tenis, terdapat relasi gemar bermain. Anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan arah panah. Aldi voli berarti Aldi gemar bermain voli. Siva arah panahnya voli dan Siva juga arah panahnya basket. Berarti Siva gemar bermain voli dan basket dan seterusnya. Inilah diagram panah yang dimaksud. Aldi gemar bermain voli, kemudian Siva gemar bermain voli juga gemar bermainan basket. Nadia gemar bermain voli, gemar juga bermain basket, gemar juga bermain tenis. Sedangkan Dani hanya gemar bermain tenis. Contoh, buatlah dia 3 buah relasi dari himpunan P yang anggotanya 2, 3, 4 ke himpunan Q anggotanya 1, 2, 4, 6. Jawab A. Lebih dari, bisa juga lebih 2 lebih dari, berpasangan dengan 1, 3 berpasangan dengan lebih dari 1, 3 juga lebih dari 2, 4 lebih dari 1, 4 juga lebih dari 2. Kemudian yang B bisa kurang dari 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 6, 3 kurang dari 4, 3 juga kurang dari 6, 4 kurang dari 6. Atau yang ketiga faktor dari 2 faktor dari 2, 2 juga faktor dari 4, 2 juga bisa faktor dari 6. Kemudian 3 faktor dari 6, kemudian 4 faktor dari 4. Diagram yang B, diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius, relasi antara anggota 2 himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu vertikal. Setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan sebuah noktah atau tanda titik. Contoh, ini ditulis dalam diagram panah. Aldi gemar bermain voli dan seterusnya. Kita tulis dalam diagram Cartesius. Nah, Aldi, Siva, Nadia, Dani yaitu pada arah horizontal. Kemudian gemar bermain yaitu voli, basket, dan tenis di arah vertikal. Contoh, Aldi gemar bermain voli, tanda notahnya di voli. Siva gemar bermain voli juga gemar bermain basket. Nadia gemar bermainan voli, gemar juga basket, dan gemar juga bermainan tenis. Kemudian Dani gemar bermain tenis. Inilah cara kedua untuk menyatakan relasi, yaitu dengan diagram Cartesius. Kemudian selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Relasi antara anggota 2 himpunan K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan. X, Y dengan X anggota elemen K dan Y anggota elemen L. Contoh, K anggotanya Ajri, Meta, Mila, dan Rani. Kemudian L, IPA, PKN, dan IPS. Ini menyukai. Ajri menyukai mata pelajaran IPA. Juga Ajri menyukai mata pelajaran PKN. Meta
menyukai mata pelajaran IPA, menyukai mate PKN, menyukai IPS. Mila menyukai PKN, menyukai IPS, dan Rani hanya menyukai mata pelajaran IPS. Relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan, yaitu ini pasangan berurutan Ajri, IPA, artinya menyukai IPA. Kemudian Ajri juga menyukai PKN. Meta, IPA. Meta juga, PKN. Meta juga, IPS. Mila, PKN. Mila, IPS. Artinya Mila menyukai IPS. Kemudian Rani juga menyukai IPS. Nah, itulah ketiga cara untuk menyatakan relasi. Relasi di sini adalah jadi sekali lagi relasi adalah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Ya, demikian pertemuan kita. Semoga tetap sehat dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.